Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini atas nikmat rahmat Allah kita diizinkannya untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, melaksanakan salat subuh berjamaah, bermudzakarah, berada dalam majelis ilmu. Sesaat berada di dalam majelis ilmu lebih utama dari 1000 rakaat salat sunnat. Berbahagialah kita yang pada subuh ini berada dalam majelis ilmu, majelis yang amat sangat disenangi, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan pada subuh ini mendapat perkenan Allah, dijadikan amal soleh dan membawa kemanfaatan dalam hidup kita. Saya merasa berbahagia, bersyukur subuh ini bisa hadir di majelis ini, memenuhi undangan Ibu Hermawati beberapa bulan yang lalu untuk bisa hadir. Tadi malam saya sudah niatkan, pasang niat untuk tetap bisa bangun sebelum subuh, ditambah alarm. Alarm saya setel pukul 3.30 sekali, pukul 4 sekali. Khawatir saya terlambat, nanti Ibu Hermawati kecewa lagi dengan saya. Dari Jalan Asrama Helvetia saya bergerak kemari. Alhamdulillah ketemu dengan adik-adik, calon-calon pemimpin, calon-calon ilmuwan masa depan, calon-calon pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tadi subuh itu alarmnya bunyi enggak di asrama? Bunyi. Saya nggak bayangkan itu, kalau semua handphone disetel alarmnya. Jadi begitu pukul 4, heboh itu semua. Tadi kayak gitu nggak? Enggak ya? Ada juga orang yang alarmnya udah hidup, dia terbangun, dimatikannya balik, gitu, lalu dia tidur lagi. Nggak apa-apa. Saya akan mengajak kita untuk berbincang ya pada subuh ini, untuk melihat satu dimensi ajaran Islam. Ajaran Islam itu sangat kuat untuk mendorong orang supaya sukses. Sukses dalam Al-Quran itu diungkap dengan kata al-falah. Yang kedua diungkap dengan kata al-fauz. Karena itulah kita dalam satu hari 5 kali diseru untuk sukses, untuk menang, untuk hebat, untuk bahagia, untuk sejahtera, untuk makmur. Itulah makna-makna yang dikandung dalam kata al-falah. Hayya 'alal falah. Itu. Ayo segera bergegas, bersiap-siap menuju kemenangan, menuju kesuksesan, menuju kesejahteraan. Itu yang diserukan kepada setiap umat Islam, yang diawali dengan hayya 'alas shalah.
Ayo tegakkan sholat. Artinya ada korelasi positif antara sholat dengan falah. Tidak akan mungkin orang bisa sukses dalam pandangan agama. Ya, kalau di luar pandangan agama, banyak orang yang kita lihat sukses tapi nggak sholat juga. Bisa. Tapi dalam pandangan agama, tidak mungkin kesuksesan, kebahagiaan, kemakmuran bisa kita dapatkan tanpa salat. Makanya urutannya, hayya 'alas shalah, ayo tegakkan salat, bersegera melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, seolah-olah Allah akan berkata, engkau mulai dari salatmu yang baik, maka kebaikan hidupmu akan menyertai dalam perjalanan kita ke depan. Itulah semangat spirit yang ditorehkan oleh ajaran Islam. Kesuksesan apa yang mau kita capai? Adik-adik sekalian, kalau saya rumuskan secara sederhana, kita ini sekarang jadi mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, datang dari berbagai daerah. Itu ada 3 kesuksesan yang mau kita raih. Pertama, kesuksesan akademik. Kesuksesan akademik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Sukses akademik, perjalanan akademik kita mulus. Mata kuliah kita ikuti dengan baik. Bukan saja kita dapat nilai A plus dan segala macam, tapi ilmu itu kita kuasai dan kita bisa menyelesaikan studi kita tepat waktu. Itu kesuksesan pertama, kesuksesan akademik. Kita menjadi ahli dalam bidang ilmu itu. Yang di ekonomi tunjuk tangan. Berapa orang? Yang di ekonomi 1. Yang di hukum, psikologi, teknik, apa lagi fakultasnya? Hah? Pendidikan? Iya, rami. Sukses akademik itu membuat kita menguasai bidang ilmu itu. Kita menjadi kompeten dalam ilmu itu. Itu yang disebut dengan sukses akademik. Yang kedua, sukses organisasi, sukses profesi, sukses pekerjaan. Itu kesuksesan kedua. Setelah sukses akademik, sukses organisasi, kalau dia ikut organisasi di senat, di dema, segala macam, atau dia ikut organisasi di luar itu, atau dia ikut organisasi ekstra, apapun organisasi yang dia ikuti, dia menjadi baik di situ. Sampai akhirnya dia mengikuti, menjalani profesinya, pekerjaannya, dia juga baik di situ. Dia juga berhasil di situ. Itu namanya kesuksesan organisasi, profesi, dan pekerjaan. Kita bisa menggunakan ilmu kita untuk memberikan kontribusi pada masyarakat. Kita menggunakan ilmu kita sesuai dengan pekerjaan yang kita lakoni, dan pekerjaan itu memberi kemanfaatan bagi kita, keluarga kita, dan masyarakat. Baru yang ketiga, kesuksesan pribadi. Apa kesuksesan pribadi? Ada yang tahu? Kesuksesan pribadi apa? Nggak ada yang tahu. Berarti belum memikirkan apapun. Ada yang sudah memikirkan calon suami? Belum. Nggak kepikir. Pacar? Nggak ada. Nggak ada. Oh, hebat, hebat. Kesuksesan pribadi itu maknanya adalah kesuksesan memperoleh pendamping hidup, lalu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
Itulah 3 kesuksesan yang mau kita raih adik-adik sekalian. Sukses akademiknya dulu, sukses pekerjaannya dulu, baru sukses pribadinya. Dia mendapatkan pasangan hidup yang baik. Dia mendapatkan suami yang beriman. Dia mendapatkan suami yang saleh. Kalau sudah dapat suami yang saleh, pasti anak-anaknya menjadi saleh. Kalau semuanya saleh, pasti keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah falah. Itulah kesuksesan, itulah kebahagiaan, itulah kesejahteraan yang mau kita raih dalam hidup ini. Jadi adik-adik sekalian, hari ini sebenarnya kita sedang meniti tangga, menaiki dari satu anak tangga ke anak tangga berikutnya untuk mencapai kesuksesan-kesuksesan itu. Dan dia punya masa. Sukses akademik 4 tahun, lepas itu berapa bulan kita dapat pekerjaan, lalu kita baik dalam pekerjaan itu, setelah itu kita memasuki kesuksesan yang ketiga, sukses secara pribadi. Itulah yang mau kita raih. Itulah yang disemangati oleh agama, bahwa hidupnya orang Islam itu adalah meraih kesuksesan itu. Dan itu menjadi target, itu menjadi semangat dalam dirinya. Aku harus berhasil, aku harus sukses, aku harus sejahtera, aku harus makmur, dan sebagainya. Jelas ya? Di situ jelas ya? Oke. Bagaimana meraih kesuksesan itu? Nah, ini dia baru kita masuk hal yang penting. Bagaimana meraih kesuksesan itu? Maka ada 5 lingkar yang harus dijaga. Namanya lingkar kesuksesan. 5 lingkar yang mau dijaga. Yang pertama lingkar diri, yang kedua lingkar keluarga, yang ketiga lingkar masyarakat, yang keempat lingkar semesta, yang kelima lingkar Tuhan. Ini 5 lingkar kesuksesan. Adik-adik perhatikan ini, amalkan ini, jalankan ini dalam kehidupan kalian, lalu nanti kalian akan melihat sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Pertama lingkar diri. Apa lingkar diri? Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Telah sukseslah orang-orang yang beriman. Yang pertama adik-adik, kalian menjadikan diri kalian sebagai orang yang beriman. Apa makna orang yang beriman? Bukan hanya orang yang percaya kepada Allah sebagai Rabb, tapi dia menjadikan Allah sebagai orientasi hidupnya. Allah menjadi tujuan hidupnya. Allah menjadi fokusnya. Semata-mata dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, kira-kira subuh ini yang datang ke masjid, yang dengan penuh keterpaksaan, ada nggak? Tunjuk tangan dulu. Yang mau jujur, ada nggak? Ada. Nggak ada, semuanya ikhlas. Tadi bangun tidur, ketika bangun, alhamdulillah ya Allah. Ada yang bilang gitu? Itu amalkan ya. Bangun subuh, alhamdulillah ya Allah, engkau bangunkan aku pada subuh ini ya Allah. Ada banyak kawan-kawanku ya Allah, ada banyak saudara-saudaraku ya Allah, yang bisa jadi tertidur lelap lewat subuhnya, tapi aku engkau bangunkan pada subuh ini ya Allah. Kita bangun. Kenapa adik-adik? Ada 3 belitan setan dalam diri kita ini, yang itu mau kita repas satu-satu supaya bisa tegak, supaya bisa wudu, supaya bisa sholat. Kita buktikan. Adik-adik bangun dari tempat tidurnya, bangun, nggak baca apa-apa, nggak berserah diri kepada Allah, duduk saja di situ. Apa yang terjadi? Tidur lagi, karena belum putus talinya. Belitan setan itu belum putus. Lalu kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau bangunkan aku pada subuh ini. Ya Allah, aku tidak tahu ya Allah, sedangkan keluargaku sendiri pun aku tak tahu di sana ya Allah, apakah mereka bangun subuh, apakah ayahku subuh, apakah ibuku subuh, apakah kakakku subuh, aku tak tahu ya Allah, tapi aku bersyukur engkau bangunkan aku pada subuh ini ya Allah. Putus satu tali. Lalu kita turun dari kasur kita,
menuju kamar mandi. Dalam ilmu kesehatannya, nggak boleh orang bangun tidur langsung lompat ke bawah. Itu nggak boleh. Makanya banyak tingkat kematian terjadi di tempat tidur, karena orang bangun, langsung turun, langsung kamar mandi. Nggak boleh. Duduk dulu. Stabil dulu diri kita. Itulah kesempatan terbaik untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah. Maka kita diajari doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Turun, ambil wudu. Begitu kita berwudu, tali kedua putus. Tapi setelah berwudu, coba duduk di kursi lagi. Ngapain lagi? Akhirnya jadi apa? Tidur lagi. Karena ada satu tali yang belum putus. Makanya waktu kalian kecil-kecil itu pasti begitu orang tuanya. Saya lihat anak saya begitu. Walaupun sudah kuliah semester 3 sekarang. Anak saya itu kalau dibangunin puasa, dia udah duduk itu di kursi, duduk nanti tidur balik. Maka putuskan tali yang ketiga. Apa itu? Lihat jam. Belum masuk sholat subuh, masih ada waktu. Pada saat itu pun kita bisa sholat 2 rakaat, sholat tahajud untuk menunggu waktu subuh. Adik-adik ya, dalam Quran itu Allah bersumpah dengan fajar. Wal fajri, demi waktu fajar. Kesuksesan orang Islam itu dimulai dari waktu fajar. Kenapa? Dia bangun pada waktu fajar, dia salat tahajud, dia salat sunat. Maka ada hadis mengatakan, kalaulah orang tahu apa yang terjadi, apa nikmat, apa hikmah, apa manfaat pada subuh, mereka akan berjalan ke masjid walaupun harus ngesot. Tahu ngesot? Itu karena nonton film Suster. Nah, itu. Betapa pentingnya subuh, betapa pentingnya jamaah. Dia sanggup berjalan seperti itu. Luar biasa. Kebaikan subuh, kebaikan 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Itulah orang Islam. Kalau Ustadz ditanya pengalaman Ustadz belajar dari SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, tidak ada waktu belajar yang paling baik kecuali pada waktu fajar atau sebelumnya tengah malam. Kalau dalam ilmunya kan ada ilmu kesehatan itu, orang tidak boleh tidur di atas jam 11. Kalau orang tidur di atas jam 11, levernya akan terganggu, cepat atau lambat. Maka kalau kita atur waktu kita, selesai salat Isya, kira-kira kita belajar 1 jam, kita langsung tidur untuk bisa bangun pukul 3, dari pukul 3 sampai pukul 5, 2 jam sebelum subuh. Itulah waktu terbaik untuk menyerap ilmu. Kenapa ilmu? Ini rahasianya adik-adik. Dalam pandangan Islam, ilmu itu miliknya Allah. Mau ilmu apapun, jangan bedakan ilmu agama dengan ilmu umum. Ilmu ekonomi, biologi, fisika, teknik, psikologi, itu semua ilmunya Allah. Tafsir, hadis, fikih, semua ilmunya Allah. Ambillah ilmu Allah dari sang pemiliknya, maka bangunlah tengah malam. Pada saat itu Allah perintahkan kepada malaikat, ya malaikat, tengok seluruh manusia, siapakah yang terbangun, siapakah yang meminta kepadaku, siapakah yang berdoa kepadaku, siapakah yang menggunakan waktunya dengan baik. Wa minal laili, ada yang hafal? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sepertiga malam bangunlah engkau, salat tahajudlah, mintalah kepada Allah, belajarlah, bacalah, tulislah. Maqaman mahmuda, Allah akan menempatkan engkau pada tempat yang mulia. Itu rumusnya. Ketimbang adik-adik belajar maksa dari malam pukul 10, pukul 11, pukul 12 ngerjain tugas. Waduh, memang tugas kita selesai.
Tapi tidak ada ilmu yang lekat pada kita. Karena orientasinya salah. Belajarnya apa? Menyelesaikan tugas. Ditanya dosen, beres. Tak ada yang lengket. Apa buktinya? Ada orang dapat ujian, nilainya A, lepas ujian, apa yang dia hafal bermalam-malam lenyap dari memorinya. Kenapa begitu? Sekali lagi, karena kita tidak menghubungkan ilmu yang kita kaji kepada sang pemiliknya. Karena itu adik-adik sekalian, ketika bangun tengah malam tahajud, kita selesai berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku ya Allah, cerdaskan aku ya Allah. Dalam kondisi udhu kita belajar, itulah ilmu yang barokah. Nah itu ya, jadi jadikan pribadi orang yang beriman yang mengorientasikan hidupnya hanya Allah, karena Allah. Jangan sesekali berpikir aku kuliah nanti lulus dapat pekerjaan yang bagus, dapat gaji besar. Bukan itu. Orang Islam tidak begitu. Persis yang kalian sebutkan dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, perjuanganku. Ini perjuangan. Jauh dari keluarga, berpisah dari ayah bunda, berada di asrama. Itu perjuangan gak gampang. Gak semua orang bisa. Tapi kalian bisa. Kenapa? Mintalah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus yakin dek, dengan satu kaidah, kullu bidayah nihayah. Ini kira-kira program ini ada akhirnya enggak? Ada akhirnya enggak? Ada, enggak selamanya. Jadi enggak usah berpikir berat, lewati aja ini. Karena toh nanti ada akhirnya. Yang kita pikirkan bagaimana dalam program ini berjalan, ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Itu dia. Ya, adik-adik sekalian. Oleh karena itu, jadikan dirimu dulu sebagai orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, telah sukses, menanglah, jayalah, hebatlah orang-orang yang beriman. Nanti coba periksa surah Al-Mu'minun. Apa syaratnya itu? Apa syaratnya itu? Dia menegakkan salat dengan khusyuk, dia menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga janjinya. Itu yang dimaksud integritas. Lingkar diri menjadikan pribadi yang berintegritas, pribadi yang beriman, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah pribadi kalian menjadi pribadi yang beriman, maka niatnya lurus. Bukan niat yang pecah-pecah, tapi niat yang betul-betul bulat. Nawaitunya tepat, bahwa aku kemari untuk menuntut ilmu, membekali diriku dengan ilmu-ilmu terbaik. Satu. Yang kedua, lingkar keluarga. Apa itu lingkar keluarga? Nanti adik-adik, kalau kita buat lingkaran ini ya, lingkaran 2, 3, ini garisnya lurus untuk menuju kesuksesan itu. Garisnya lurus. Apa makna lingkar keluarga? Maknanya itu keluarga kita redho dengan kita, keluarga kita mendoakan kita, keluarga kita mendukung kita, mensupport kita. Itu kunci kesuksesan yang kedua, lingkar keluarga. Terutama siapa? Ibu. Ibu, itu penting sekali. Saya mau bilang begini. Ada cerita di dalam hadis Nabi, orang yang tidak populer di dunia, tapi populer di langit. Kira-kira kalian nanti bayangannya pengen populer di dunia, tapi tidak dikenal di langit, pengen dikenal di langit, tidak dikenal di dunia, atau dikenal di dunia, dikenal di langit. Pilih mana? Dua-dua. Oh iya ya, dua-dua ya, nggak mau pilih satu ya, dua-dua. Yang saya ceritakan ini adalah pernah mendengar nama Uwais Al-Qarni?
Pernah. Siapa Uwais Al-Qarni? Seorang anak muda yang berkhidmat, bukan hanya berbuat baik, berkhidmat dengan ibunya. Penting ini ya, bukan membedakan. Tapi saya berkata, kalau anak laki-laki tidak terlalu patuh dengan ibunya, ada argumen untuk itu, walaupun tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau ada anak perempuan tidak patuh dengan ibunya, tidak ada alasan untuk membenarkan itu. Kenapa? Kenapa? Kemuliaan wanita itu, kemuliaan seorang ibu itu, karena Allah izinkan namanya dijadikan tempat di mana kita berada lebih kurang 9 bulan. Apa itu? Apa itu? Rahim. Rahim itu apa? Nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada nama Allah yang diizinkan itu berada pada diri laki-laki. Tapi Allah izinkan pada wanita. Allah izinkan namanya dijadikan nama tempat bagi bertumbuh berkembangnya janin sampai dia dilahirkan. Itulah keistimewaan yang paling hebat pada diri wanita. Wanitalah yang sesungguhnya paling mampu merasakan kasih sayang Allah dibanding laki-laki. Sekali lagi ya, wanitalah yang paling mampu merasakan kasih sayang Allah karena rahim itu ada pada dirinya. Maka seorang ibu akan berkata, tidak pernah kutakutkan kalau aku harus mati demi anakku, tapi yang kutakutkan adalah takkan ada orang yang mencintai anakku seperti aku mencintai anakku sendiri. Itu banyak pengalaman, banyak cerita. Seorang ibu yang udah hamil 9 bulan, mau melahirkan, ternyata ada masalah dalam kandungannya. Dokternya berkata, dipanggil suaminya, ibu mohon maaf, ini memang sudah takdir Allah. Dalam ilmu saya, dalam pengetahuan saya, tidak mungkin dua-dua bisa diselamatkan. Harus ada salah satu. Mana yang dipilih? Apa jawaban seorang ibu? Ketika dihadapkan pada pilihan, diakah yang selamat atau bayinya yang harus diselamatkan? Sang ibu pilih mana? Bayinya. Biarlah Pak Dokter, saya akan jalani semua. Yang penting tolong selamatkan bayi saya. Dia akan berkata begitu. Kalau ditanya suaminya bilang apa? Siapa yang dulu diselamatkan? Hah? Kok tahu? Kalau ditanya seorang suami, dia akan berkata, Pak Dokter, selamatkan istri saya, Pak Dokter. Dia bilang begitu. Kenapa dia tidak fokus pada anak? Karena memang dia menginginkan anak, tapi tidak merasakan 9 bulan itu. Walaupun istrinya aneh-aneh, yang dia rasakan bukan itu karena anaknya, tapi karena istrinya ngada-ngada. Gitu. Masa jam 2 malam minta sate Padang? Itu kan ngada-ngada. Dia nggak pernah tahu, nggak masuk ke logikanya itu ada kaitan dengan anak yang berada di dalam rahim itu. Maka seorang laki-laki nggak bisa paham itu. Kapan seorang laki-laki paham kalau dia punya anak? Begitu anak itu lahir, berada dalam gendongannya, dia lihat mirip dengan dirinya, baru dia yakin. Lalu dia rawat, dia kasih sayang, barulah tumbuh kasih sayangnya. Seorang ibu tidak. Ketika dia merasa ada janin di dalam rahimnya, terus berkembang, cinta, sayang, kasih sudah muncul di situ, dia rawat. Maka apa yang sering dilakukan ibu hamil? Apa yang dia lakukan? Mengelus-ngelus perutnya. Bukan perutnya yang dia elus itu, dia perut janin yang dalam itu. Tenang ya nak, sabar ya nak, ini ya nak, segala macam. Apalagi mengalami kontraksi. Itulah kemuliaan seorang ibu
yang kasih sayangnya paling tulus di muka bumi ini, nomor 2 ayah, nomor 3 saudara-saudara, nomor paling belakang barulah suami atau pacar. Kenapa paling corot, paling belakang? Karena banyak juga yang ece-ece. Tahu ece-ece? Tahu, anak Medan tahu lah itu ya. Ece-ece. Yang lain tahu nggak itu? Pura-pura. Tapi seorang ibu tidak. Makanya tadi saya katakan, yang kutakutkan pada anakku hanya satu, ketika aku tiada, tidak ada orang yang akan mencintainya sepenuh hati seperti aku mencintai anakku. Karena itulah adik-adik sekalian, agama meletakkan ibu posisinya 3:1 dari ayah. 3:1. Kenapa? Karena beban yang dia tanggung melampaui dari apa yang dirasakan seorang ayah. Walaupun kepatuhan kepada ibu dan ayah sama pentingnya, sama urgennya. Ayo, yang pagi ini yang sudah mendoakan ibunya siapa? Yang mendoakan ibunya siapa? Sudah. Ini belum. Belum ada yang mendoakan ibunya. Doanya apa? Allahumma gfirli wali walidayya gitu. Ada nggak yang berdoa spesifik dengan ibunya dengan bahasanya sendiri? Ada? Ada ya, bagus ya. Jadi kalau berdoa dek, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, itu doa umum. Itu doa rame-rame, itu doa kalau kita mimpin doa, doanya begitu. Tapi kalau doa untuk orang tua dalam kesendirian kita, yang adik lakukan adalah berdoa dengan suara hati sekaligus bermunajat kepada Allah. Ada yang bisa menebak sekarang ini ibunya sedang ngapain? Ada yang tahu ibunya sedang ngapain? Adakah yang tahu jangan-jangan ibu kita saat ini sedang menahan sakit sesuatu yang dia tidak ceritakan kepada suaminya, tidak ceritakan kepada siapapun, apalagi kepada kita, dia tahankan sendiri karena dia tidak ingin ada yang tahu tentang derita yang dia alami. Tahukah kalian adik-adik, pada saat di rumah dia menahankan sakit yang luar biasa, kalian berdoa, ya Allah, aku tidak tahu ibuku sekarang ini sedang apa ya Allah, tapi aku percaya ya Allah, Engkau akan menjaga ibuku, Engkau akan memperhatikan ibuku, Engkau akan melihat ibuku ya Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi pada ibuku ya Allah, kalau dia sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, bebaskan penyakit. Kalian doa itu di sini. Sang ibu di rumah, tadi begitu bangun dia merasakan ada yang sakit pada tubuhnya. Beberapa menit kemudian dia pun heran sendiri. Loh, kok nggak sakit lagi? Dia nggak pernah tahu kalau di ujung sana ada tangan yang terangkat, tangan anaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehebatan doa sang anak. Atau kebalikannya, di sini kalian menghadapi satu masalah yang mungkin agak serius, kalian menghadapi kondisi fisik yang lelah, yang berat, yang sakit, yang macam-macam, terasa sekali, udah minum obat, tidak juga sembuh-sembuh. Tapi esok hari kalian merasa segar, kita sering lupa bahwa kita kembali pulih, kita kembali sehat. Ada tangan-tangan yang mulai keriput, tangan yang tidak lagi mulus, tangan yang sudah mulai lembek, tangan yang sudah mulai keriput itu terangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku tak punya kekuatan menjaga anakku ya Allah, aku tidak bisa menyiapkan makanannya ya Allah, aku tidak bisa menyiapkan minumannya ya Allah, aku tidak tahu apa yang terjadi pada anakku di rantau sana ya Allah, tapi aku mohon kepadamu ya Allah, angkat semua, bebaskan semua dari segala macam kendala, dari segala macam masalah dan seterusnya. Dahsyat adik. Apa kalimat yang kalian ucapkan ketika menutup handphone dengan orang tua? Apa yang kalian katakan? Apa? Adik bilang apa? Kita bilang Assalamualaikum aja. Atau ada permintaan lain? Nggak ada.
Nanti kalau telepon sebelum tutup, Ma, doain saya, Ma. Pak, doain Pak supaya sehat. Saya juga doain Papa. Jangan pernah tinggalkan itu. Karena itulah yang mendorong kesuksesan kita. Itulah yang akan merepas segala keterbatasan. Ibu saya meninggal baru setahun yang lalu. Ya. Tapi saya merasakan kalau tanpa doa ibu saya anak kampung yang ayah emak saya SD saja tak tamat, tak mungkin saya bisa menjadi studinya bisa selesai sampai S3 dan diberi kepercayaan beberapa tempat. Kalau bukan karena tangan yang keriput, tangan yang lemah itu yang tidak pernah berhenti terangkat ke langit. Maka duka seorang anak pada saat orang tuanya meninggal dunia adalah dia kehilangan keberkahan yang harusnya bisa dia dapatkan kapanpun. Itu yang disedihkan. Makanya harapan kita ada doa orang tua kita yang berlaku panjang. Walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi doanya tetap berjalan, tetap berlaku. Adik-adik sekalian, perhatikan kalimat saya ini. Kalau doa orang tua hanya bermasa pada saat dia hidup, betapa kacaunya hidup kita ini. Tapi ternyata tidak. Doa orang tua kita itu sesungguhnya berlaku dalam masa yang panjang. Dia tidak ada, tapi dulu doanya, ya Allah, jadikan anakku istiqomah dalam agamamu. Ya Allah, jadikan anakku anak-anak yang sujud kepadamu. Ya Allah, jadikan anakku anak yang bermanfaat bagi dunia ini. Itu doa yang dulu diutarakan ibu kita. Dia sudah meninggal dunia, tapi doanya tetap berlaku. Itulah yang menjamin kesuksesan hidup kita. Ridhaullah fi ridhail walidain. Ayah juga begitu. Nah, adik-adik sekalian, lingkar keluarga itu, jadikan keluargamu redha dengan apa yang engkau hadapi. Pak, besok mau ujian loh Pak, mohon doa ya Pak. Gitu. Ya, besok mau ujian ya. Walaupun ujian TS, ujian tengah semester, ujian akhir semester, apapun yang kalian ikuti, mintalah restunya. Masya Allah. Itu lingkar keluarga. Saya sudah sebesar ini, ya bukan sebesar ini, memang besar lah ya gini ya. Usia sebelum orang tua saya meninggal, saya itu kalau datang ke kampung, saya tidak segan-segan merebahkan kepala saya itu di pahanya. Kenapa? Tidak ada kenikmatan, rasa adem, rasa sejuk ketika tangan keriput itu membelai rambut saya, membelai kepala saya, yang rambut saya ini pun sudah ada yang putih seperti rambutnya sendiri. Tapi sebagai seorang anak, begitu ibu membelai kepala saya, dia doakan Masya Allah, Masya Allah. Adik-adik, saya menulis beberapa biografi orang-orang sukses di kota Medan ini, tebalnya 400 halaman. Kunci kesuksesan beliau sampai pada posisi-posisi puncak itu karena berkhidmat, bukan berbuat baik. Maka dalam Al-Quran ada dua kata tentang itu. Apa? Wabil walidaini ihsana. Yang kedua, wabarran biwalidai. Ini nanti kalian amalkan ini. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua dan perbuatan yang menyenangkan. Itu ihsan. Bukan hanya berbuat baik. Contohnya begini. Nanti kalian jadi orang hebat, udah ada pekerjaan, mama di kampung, dia tidak berdaya. Kalian akan telepon, "Ma, apa kabar mama? Sehat mama? Sehat. Mama mau apa? Perlu apa? Awak transfer, Ma, udah ditransfer ya, Ma, sekian juta. Mama boleh pakai untuk apa saja." Baikkah itu? Baik. Baik. Atau dia di Medan ini, nggak jauhnya rumahnya, rumah kalian di Belawan. Oh, jauh kali. Tukar rumahnya di sini, Perjuangan. Mamanya di Amplas. Masuk jalan tol berapa menit, tapi dia tidak pergi ke sana. Tahu Amplas? Hah? Nggak tahu?
Oh, belum pernah ke Amplas. Oh iya ya, apa pula alasan ke Amplas ya? Saya bilang Amplas itu karena kampung saya, Amsterdam namanya. Amplas terus masuk dalam. Itu Patumba. Mama mau apa? Mau sate, mau segala macam. Bentar Ma, hanya 15 menit. Nanti akan datang orang pakai jaket hijau, pakai helm hijau. Bawa sate. Mama kita terima sate. Dia makan sate dalam kesendiriannya. Baikkah kita mengirimkan makanan? Baik. Apakah itu membahagiakan? No, tidak. Beda rasanya saya dengan istri saya, dengan anak saya bawa mobil, saya bergerak, saya bawa sate ke depan ke hadapan orang tua saya, ada cucunya di situ, ada menantunya di situ. Orang tua hanya makan 2 potong sate saja, tapi bagi dia itu membahagiakan. Melakukan perbuatan baik kepada orang tua bukan sekedar baik, tapi kebaikan yang membahagiakan. Sedangkan makna barron, berbuat baik yang tidak bisa dilakukan, yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Melampaui apa yang biasa dilakukan orang. Kirim uang, bawa mama ke rumah sakit, itu banyak orang yang bisa melakukannya. Tapi menemani hari-harinya, memandikannya, membersihkan kotorannya, tidak semua anak mau melakukannya, hatta anak perempuan sekalipun. Orang yang bisa melakukan itu, sampailah dia pada tingkat barron. Saya teringat seorang sufi wanita, adik-adik, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Alim sekali. Dia dilamar oleh seorang sufi namanya Hasan Al-Basri. Ketika dilamar, dia hanya mengajukan pertanyaan. Dia tidak minta rumah besar, tidak minta harta banyak, tidak minta apapun, tapi dia hanya berkata, Tuan, kalau aku menikah denganmu, apakah aku tetap akan menjadi wanita solehah atau tidak? Kalau aku menikah denganmu, apakah nanti aku bisa masuk surga atau tidak? Itulah yang dia tanya. Hasan Al-Basri tidak bisa menjawab. Beranikah kalian pada saat seorang laki-laki meminang kalian, dia datang kepada orang tua kalian, lalu kalian berkata, Bang, kalau nanti aku menikah denganmu, apakah aku akan tetap menjadi wanita solehah? Apa maknanya? Apakah suaminya akan mengizinkan istrinya untuk belajar agama, beribadah dengan baik tanpa halangan apapun? Itu pertanyaan pertama. Apakah aku akan tetap menjadi wanita solehah? Pertanyaan kedua, Bang, ketika nanti aku menikah denganmu, apakah aku tetap dapat bisa berbakti dengan ibuku? Itu tidak mudah. Ini alarmnya terlambat bangunnya. Panjang. Ya, berani nggak bilang gitu? Berani. Dek, ini urusan 4-5 tahun lagi. Iya kan? 4-5 tahun lagi. Tapi begitu ada yang melamar, kita nggak minta apapun, cuma diminta, kalau nanti aku menikah denganmu, apakah aku tetap menjadi wanita yang solehah? Apakah setelah aku menikah denganmu, aku akan tetap bisa berbakti, berkhidmat dengan ibuku? Kalau pasanganmu, calonmu itu orang yang terbaik pilihan Tuhan, dia akan berkata, Dek, bukan hanya aku izinkan engkau menjadi wanita solehah, tapi aku ingin mengajakmu bersama-sama, aku ingin engkau juga mengingatkanku agar kita berada pada siratal mustaqim. Yang kedua, dia akan berkata, Dek, bukan hanya aku akan mengizinkan engkau untuk berkhidmat kepada ibumu, tapi tolong ingatkan aku untuk berkhidmat kepada ibuku. Tolong kita sama-sama mengingatkan supaya kita tetap menjadi anak yang patuh dengan ayah bunda kita. Oh, hebat enggak itu calon suaminya? Hebat enggak itu? Kayaknya nggak ada yang minat untuk kawin ini akan datang ini. Dia masih lama Ustaz, masih 6-7 tahun. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi itu penting. Karena dia berada di lingkar kedua kesuksesan kita, lingkar keluarga. Adik, abang, kakak,
itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Dalam bahasa agamanya, itu adalah mahram-mahram kita. Dengan mahram-mahram kita itu hubungannya amat sangat dekat. Bang, Kak, aku besok mau ujian, tolong doain, tolong ini segala macam. Hebat. Nah, yang ketiga, lingkar masyarakat. Ya, yang ketiga lingkar masyarakat, lingkar sahabat, lingkar teman. Ya. Ayo adik-adik renungkan yang saya katakan ini. Ini hari Senin kan? Hari Minggu. Oh iya, Minggu. Masih sadar berarti ya. Ini hari Minggu. Hari Sabtu. Hari Sabtu lalu. Coba ingat, siapakah teman-temanmu yang bisa jadi engkau sakiti? Siapakah teman-temanmu yang engkau rendahkan? Adakah teman-temanmu yang lidahmu melukai hatinya? Adakah teman-temanmu yang engkau zolimi? Adakah teman-temanmu yang engkau sakiti? Hari Sabtu kemarin, mundur ke belakang Jumat, Kamis, dan seterusnya, sampai hari ini. Apakah ada hari ini orang-orang yang pernah kalian sakiti, orang-orang yang kalian kecewakan, orang-orang yang kalian dolimi, orang-orang yang kalian bisa jadi menyayat-nyayat perasaannya? Ada? Ada? Ada. Sudah minta maaf? Segera minta maaf. Siapapun itu. Itu lingkar ketiga kesuksesan, Dek. Ya. Kalau orang tua kita redha, ikhlas semua dengan apa yang kita kerjakan, masuklah lingkar masyarakat, lingkar sahabat. Jangan pernah malu kirim WA kepada temannya, "Besti, doakan aku." Besti gitu ya? Doakan aku. Doakan bro, jangan lupa bro, doakan aku dalam tahajudmu. Bro, jangan lupa engkau sebut namaku. Sebut nama kawan. Sebut nama kawan. Karena kita berkawan itu bertingkat-tingkat. Yang terbaik itu semuanya dekat dengan kita, bukan satu dua. Masa dari SMA sampai kuliah sampai tamat kawannya cuma dua aja? Sepanjang ada orang-orang yang kalian kenal, bawalah dia dalam doa, naikkanlah namanya ke langit. Kalau kita sering bawa nama orang ke langit, nama kita juga akan dibawa orang ke langit. Ya Allah, sahabatku si Rina, ya Allah. Kenapa Rina? Mahasiswa saya ada namanya Rina, saya teringat aja itu. Nama mahasiswa saya ada namanya si Latifah. Itu disebut namanya. Kawan-kawan semua. Ya Allah, ada mahasiswa saya namanya si Rudi, namanya si Budi, bawa namanya itu. Tapi kalau kalian bersahabat, siapa nama kawan-kawan kalian? Bawa namanya ke langit. Ya Allah, bukan minal muslimina wal muslimat. Itu umum, sebut namanya. Kalau kalian mau mengamalkan ini, sebut 40 nama sahabat dalam doamu. Insya Allah ada 40 orang juga yang menyebut namamu yang dibawa dalam doa. Apalagi ada momentum tertentu. Ya Allah, sahabatku si Anu, ya Allah, sedang mengikuti ini, ya Allah, berikan kemudahan, berikan. Itulah yang disebut bagaimana kita merekomendasikan orang kepada Allah. Lingkar masyarakat, lingkar sahabat, menjadikan orang di sekitar kita itu redha dengan kita. Jangan pernah bermusuhan dengan tetangga. Jangan pernah tidak baik dengan tetangga. Kalau tetangga kita mengeluh dengan diri kita, itu menjadi batu sandungan bagi kita untuk melakukan kesuksesan-kesuksesan hidup. Doa orang penting. Paling tidak kita tidak pernah menyakiti siapapun. Itu, ya. Kalian itu nanti semakin besar, semakin bertumbuh. Tapi kalau konsisten dengan pribadi sendiri, merasa yakin dengan kebenaran, silakan.
Misalnya ada seseorang yang naksir kepadamu, ingin dekat, lalu ingin berpacaran, ingin seperti bagaimana orang-orang lain berpacaran, lalu kalian berkata, mohon maaf bang, aku lagi fokus ini, aku mau ini, aku tidak mau berhubungan begini. Lalu dia tersinggung, dia sakit hati, itu urusannya. Karena kita berada pada jalan yang benar, tapi sampaikan dengan cara yang baik. Jangan sempat ada seorang laki-laki mengatakan ingin PDKT, lalu ingin jadian, kalian buka, kalian ambil kaca, lalu kalian bilang, abang tengok ini. Ngaca dulu, gitu. Dia sakit hati, gak boleh. Aku hargai bang, aku hormati, tapi aku dalam hidup punya prioritas. Amanah orang tuaku bang, terlalu berat untuk aku pikul, dan aku tidak ingin ini terganggu. Udah, jalan, bagus. Gak perlu takut jadi panglatu. Tahu panglatu? Panglima lajang tua. Kalau laki-laki itu namanya kisah liku-liku laki-laki yang tak laku-laku. Itu dia. Kalau wanita saya nggak tahu. Ya, itu yang ketiga ya, lingkar masyarakat. Yang keempat, lingkar semesta. Lingkar semesta. Apa lingkar semesta? Ayo, siapa yang di rumahnya punya kucing? Ya, ada ya? Oh, bagus. Kucing saya namanya Milu. 1 minggu saya keluar duit hampir 300.000. Dari urusan pasir, urusan makan, urusan vaksin, urusan mandi, urusan suntik, macam-macam. Ya, tapi kucing itu nganginin. Kucing itu jadi teman. Saya kalau belajar dia itu kucing. Di sisi lain, ada nggak orang yang mainkan gagang sapu untuk mukul kucing? Dah, lingkar semesta yang saya maksud adik-adik, kesuksesan berikutnya, baiklah dengan semesta, karena semesta itu makhluk Allah. Jangan anggap kucing tidak berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita. Jangan anggap bunga di halaman rumahmu tak berdoa untukmu demi kebaikanmu. Semua itu makhluk Allah. Jadikan mereka redha dengan kita. Jangan pernah pelihara ikan koki, airnya kotor, makanannya nggak jelas. Jangan pernah punya tanaman tidak pernah dirawat. Jangan pernah kucing-kucingnya disakiti. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya makhluk-makhluk Allah. Jangan anggap rumput yang tumbuh itu bukan makhluk Allah. Dia juga punya kehidupan. Jangan anggap bunga itu tidak bertasbih kepada Allah. Semua semesta ini bertasbih, maka berbaiklah. Saya terharu pada tanggal 7 yang lalu sampai 18 saya ada kesempatan untuk umroh. Tapi yang saya sangat salut dengan jamaah kami itu, di Madinah ada seekor kucing yang kelihatan kurus. Kayaknya memang kucing itu tidak diperhatikan. Lalu dia dengan inisiatif, dia ambil, dia masih punya air zam-zam, dia cari makanan segala macam, dia pelihara itu, dia kasih minuman, dia kasih ini, dia elus-elus kucing itu, akhirnya kucing itu minum air itu contoh sederhana ya, contoh sederhana. Tapi orang yang di dalam dirinya sudah ada kasih sayang terhadap makhluk Allah, anytime, any place, dimanapun, kapanpun, rasa cinta tetap ada, tidak mesti harus pada kucingnya. Itu hebat. Jadi cerita kucing bukan cerita sederhana. Itu makhluk Allah. Orang yang menyiksa, kadang-kadang kan kita jahat juga kepada binatang. Dicurinya ikan apa? Ikan dencis. 1 potong dikejar waktu kucing itu.
dipukulnya, ditendangnya, dia nggak tahu. Bisa rupanya kucing itu beli ikan. Bisa rupanya kucing itu mancing ke laut. Makanannya apa? Justru yang harus dia pikirkan, bagaimana menyiapkan makanan kucing, sehingga kucing itu bisa makan tanpa harus mencuri-curi. Yang saya ceritakan ini sederhana dek, tapi sadarlah bahwa makhluk Allah yang lain itu bertasbih, rawatlah dia dengan kasih sayang. Ketika kalian menyiram bunga, bukan karena urusan karena kita tidak ingin dia mati, tapi kita menyiram bunga itu ada rasa kasih sayang terhadap tumbuh-tumbuhan itu. Kita rawat binatang, kita berbuat baik binatang. Walaupun tidak semua kita bisa kayak sufi. Kalau kayak sufi itu, dia misalnya sedang sholat atau dia sedang duduk, ada nyamuk yang menggigit tubuhnya, badannya, dia biarin itu. Udah ditengoknya udah gemuk, udah kenyang. Bukan nyamuknya yang dia pukul. Di samping nyamuk itu dia pukul supaya nyamuknya terbang. Udah kenyang ya. Dia mau berbagi juga karena memang nyamuk makanannya darah. Cuman kalau sempat nyamuk malaria gawat juga. Gitu. Jadi kepada binatang apapun yang berbuat baik, bukan menjadi orang yang menyiksa. Kalau semesta ini mendoakan kita, maka langkah-langkah kita akan sukses ke depan. Yang terakhir adalah lingkar Tuhan. Ya, perhatikan ya, lingkar diri kita sendiri, pribadi kita, pribadi yang beriman, punya semangat kuat, cita-cita tinggi, kita punya niat yang lurus. Lalu lingkar keluarga, keluarga mendoakan kita, lingkar sahabat, lingkar masyarakat mendoakan kita. Maka jangan pelit mendoakan orang dan jangan malu minta didoakan orang lain. Karena kita nggak pernah tahu dek, doa siapa yang paling makbul di antara kita-kita ini. Jangan-jangan kalian punya seorang sahabat di kampung sana yang tidak bisa kuliah seperti kalian, dia berhenti sejak SMA, dia berhenti sejak aliyah, tidak banyak duit orang tuanya, dia tidak bisa kuliah, dia di kampung, tapi anak ini tulus, anak ini ikhlas, akhlaknya baik, dan menjadi sahabatmu. Engkau berkata, sobat, tolong doakan aku, besok aku mau ujian. Dengan tulus, dia tak punya kepentingan apa-apa, dia hanya sayang kepadamu, dia doakan kepada Allah. Masya Allah, itu mahal sekali. Lingkar semesta, itu yang saya katakan tadi, kita merawat alam. Ya, Uma ini masuk kategori Green Campus. Jangan rusak satu pohon pun, jangan rusak satu tanaman pun yang ada di kampus ini. Malah kita ikut melestarikannya. Ada sampah, buang kepada tempatnya. Ya, tidak merusak. Orang banyak sering menyangka yaitu para perokok-perokok itu dia merasa nggak ada masalah, padahal dia merusak alam semesta dengan asap-asap rokok itu. Itu juga berbuat kezaliman juga bagi orang lain. Yang terakhir, lingkar Tuhan. Apa lingkar Tuhan? Mencocokkan perbuatan kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mengkonfirmasi apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tak pernah berhenti untuk berdoa dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian, kalau 5 lingkar ini berjalan lurus, maka kesuksesan kita itu akan mulus, akan mudah terwujud. Tapi kalau ada yang terganggu, maka tangga-tangga kesuksesan kita akan terhambat. Bisa jadi di tangga 2 kita terlalu lama di situ karena banyak persoalan-persoalan yang tidak kita selesaikan. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal, ya, bisa menjadi arah bagaimana kita menjalani kehidupan ini yang di dalam bahasa agama kita diajak, dituntut untuk menjadi orang-orang yang sukses, falah, tidak saja di dunia tapi juga di
akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.